Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang tugas-tugas Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi anugerah pada umat ini, para orang-orang mukmin, karena Allah Ta'ala telah mengutus pada kaum-kaum itu utusan yang membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan dosa dan karma dan memberikan petunjuk dari jalan-jalan yang sesat. Jadi tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tersirat maupun tersurat, dan membersihkan umat dari dosa dan karma, dan juga memberi petunjuk dengan datangnya Furqan, pembeda di antara jalan yang sesat dan jalan yang ada petunjuknya, jalannya para nabi, di antara jalan para nabi dan di antara jalannya iblis yang dilaknat Allah. Perlu diketahui, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Disebutkan ayat itu tentang Nabi terakhir yang menutup, tiada nabi-nabi lagi. Nabi adalah manusianya, Rasul utusan adalah nurnya Allah yang menempati pada manusia seorang nabi. Jadi Rasul itu nurnya Allah yang menempati pada seorang nabi. Ketika Nabi wafat, maka nur itu masih, karena nur tidak manusia. Nur itu akan mewaris pada ulama waris. Tiap-tiap zaman itu ada manusia yang ditunjuk Allah. Di beda zaman, beda periode, maka bedanya nama. Nur yang menempati pada manusia setelah Nabi itu dinamakan mursyid, yang menempati pada wali. Wali yang mursyida, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Jadi ada ayat itu, yang namanya ulama waris adalah mursyid, yang mewarisi rohaniyahnya Nabi. Itu ada di tiap-tiap zaman. Itulah pewaris Nabi. Nabi semua laki-laki. Begitu juga mursyid, semua mursyid adalah laki-laki. Itulah mursyid ada ditunjuk Allah lewat mursyid sebelumnya dengan isyarat, firasat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu adalah yang kau cari. Di setiap zaman itu ada mursyid, ada utusan yang bisa membacakan ayat-ayat Allah, ayat qadim, dan membersihkan umat pengikutnya. Umatnya mursyid adalah pengikutnya. Sekali lagi, umatnya mursyid adalah pengikut-pengikutnya. Membersihkan dari dosa dan karma. Itu yang harus disari manusia setiap zaman. Kalau
kamu tidak menganggap, tidak mempercayai adanya mursyid atau utusan yang ada di setiap zaman, oh berarti kiamat. Karena nurnya Allah sudah ada di bumi ini, otomatis hancurlah. Nah, artinya kita harus mempercayai ada ulama waris yang diperintahkan oleh Nabi supaya mengikuti pada ulama waris. Nah, ada hadis Nabi yang isinya begini, dulu kaum Bani Israel adalah dibimbing para nabi-nabi. Ketika Nabi itu wafat, maka Allah Ta'ala mengutus Nabi lagi. Aku, kata Nabi, itu adalah terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah aku. Nanti setelah aku meninggal, wafat, kau berpegang teguhlah pada khalifah-khalifahku. Lantas sahabat menjawab, apakah yang aku perbuat? Berbeatlah kamu pada khalifah pertama, nulis selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi para ulama waris adalah khalifah Rasulullah, mursyid adalah khalifah Rasulullah. Itulah yang setiap zaman itu ada. Kalau kamu tidak mengenal orang itu, maka pasti tidak akan bisa mengenal Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan tetap melalui manusia, tidak lain. Tetap manusia, tidak ada yang lain. Untuk mengenal Tuhan tetap lewat manusia, tidak lewat jin, tidak lewat malaikat, tetap lewat manusia. Karena yang ditunjuk Allah sebagai khalifah adalah manusia. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.